segenap pemateri, termasuk Bapak Wali Kota Padang yang luar biasa bergabung di webinar ini. Salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Izinkan saya menyampaikan satu materi based on experience di perusahaan kami di Berkah Fintech Syariah. Insya Allah nanti beberapa hal akan ditampilkan oleh Ustadz Farel dari sisi syariahnya ya. Kami ingin menyampaikan secara praktis bagaimana peluang fintech ini hadir sebagai satu pembiayaan yang mampu memberikan akses yang lebih tanpa batas kepada masyarakat. Tentu ini peluang, dan juga tentu ada tantangan-tantangan yang nanti akan kami sampaikan, dan bagaimana kami memitigasi tantangan itu sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan. Saya kira ini nanti arah diskusi kita, Mbak Yuni, dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan pengalaman bagi yang lain. Yang pertama, saya ingin membangun satu awal kami mendirikan fintech itu. Tidak lain, kami termotivasi dari ayat ini, firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 7. Salah satunya hadir perusahaan ini tidak lepas adalah untuk bagaimana mengurai agar harta itu tidak tertumpuk pada mereka yang memiliki harta saja. Kemudian mereka memiliki kesadaran untuk memberikan harta itu melalui satu sistem yang namanya platform, yang kita kenal dengan penyelenggara sistem elektronik atau yang dikenal sekarang namanya fintech, untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan pendanaan itu. Nah, mereka yang membutuhkan dana tentu harus melalui sistem scoring, elektronik know your customer, kemudian baru kita setujui untuk memberikan akses keuangan itu. Nah, ayat ini saya ingin bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya potong saja kalimatnya. Kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum. Jadi jelas-jelas inilah yang menjadi kehadiran lembaga keuangan syariah untuk memotivasi kita bersama. Secara umum saya ingin sampaikan ada profil perkembangan fintech di Indonesia. Ini untuk memberikan semangat bagi yang lain. Mudah-mudahan nanti di Sumbar juga ada fintech syariah ya. Dan insya Allah kalau nanti mau mendirikan, saya akan membantu, siap untuk menjadi konsultan gratis untuk membantu di sana ya. Monggo dipelopori oleh kampus ya, silakan ya. Saya akan bantu betul. Nah, sekarang ini terakhir jumlah kita itu semua total 152. Itu fintech yang peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu adalah financial technology yang menghubungkan mereka yang memiliki dana, atau dikenal istilah konvensionalnya adalah lender, untuk dihubungkan kepada mereka yang penerima dana, atau istilahnya adalah borrower. Ini total perkembangannya begitu luar biasa. Sekarang sedang disomasi oleh di stop dulu oleh OJK untuk terus memperbaiki yang sudah terdaftar sehingga masuk kepada tahapan berizin. Dan ini sudah totalnya 152 penyelenggara sistem elektronik. Ini beberapa hal nanti perkembangannya sudah luar biasa, sudah masuk pada triliunan dalam waktu singkat untuk disalurkan pendanaannya. Saya percepat lagi, kami di fintech baik syariah maupun di konvensional itu tergabung. Kalau yang syariahnya tergabung di AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, yang kita sekarang totalnya ada 10. Kemudian yang umum antara syariah dan konvensional, kami tergabung di AFI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, alhamdulillah saya juga tergabung di sana menjadi wakil ketua klaster syariah. Jadi sama-sama kita bergabung, tujuannya untuk bagaimana memberikan akses keuangan ini agar betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, khususnya yang syariah ya.
walaupun nanti kami akan sampaikan ada beberapa hal tantangan. Untuk mengenal fintech secara umum, disinilah untuk menjawab beberapa keraguan yang sering ditanyakan oleh beberapa praktisi lembaga keuangan. Misalnya, apakah kehadiran fintech itu akan mengurangi perkembangan dari bank syariah? Kalau kita lihat dari ekosistem fintech ini, tidak mungkin, karena setiap fintech itu memanfaatkan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh perbankan yang namanya adalah escrow dan virtual account yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Kalau syariah, kita bergabung di bank syariah, ya tentu juga ada beberapa kendala. Kami ingin sampaikan, beberapa perbankan syariah itu belum memiliki perkembangan digital yang mengakomodir perkembangan fintech. Ya, oleh karena itu ini sedang berlomba-lomba. Kami sedang mencari perbankan syariah mana yang mampu mengakomodir, mereka kita ajak untuk kerjasama. Nah, apa pentingnya fungsi escrow dan virtual account ini? Disinilah yang menjadi satu ciri fintech. Mereka tidak boleh melakukan yang namanya shadow banking atau mengumpulkan dana. Ya, disinilah bedanya dengan perbankan, baik dalam bentuk perbankan umum BPRS maupun dalam bentuk yang mikro yang kita kenal dengan koperasi syariah atau KSPPS. Ya, disinilah oleh karena itu tidak akan kehadiran fintech ini menjadikan satu hambatan bagi lembaga yang lain. Oleh karena itu inilah yang menjadi penting untuk kita pahami. Begitu pula kita juga kerjasama dengan e-insurance. Jadi ada asuransi yang bergabung yang juga diminta untuk terlibat di ekosistem kita. Nah, tentu di dalamnya kita minta ada asuransi yang syariah yang mereka sudah memiliki teknologi yang sudah mengakomodir kita. Alhamdulillah beberapa hari kami sudah tergabung dengan beberapa asuransi syariah yang mereka mulai memiliki satu sarana untuk pembiayaan, mengakomodir pembiayaan yang ada di fintech syariah ini. Ya, terus sampai berkembang yang nanti juga ada namanya e-KYC. Kalau kita di perbankan ada KYC-nya dia langsung, kemudian kita dalam bentuk elektronik. Ini kita kerjasama dengan Peruri. Ya, jadi banyak lembaga yang mereka itu tergabung dengan kita. Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem ini betul-betul terjaga, dalam arti semuanya menggunakan digital. Nah, ini juga peluang bagi lembaga-lembaga yang lain untuk bisa menemukan apakah peluang-peluang bisnis baru sehingga bisa bergabung dengan kehadiran fintech sebagai lembaga keuangan alternatif itu. Saya percepat kembali untuk menambah semangat kita. Saya berharap nanti Ustaz Farel bisa menambahkan ayat ini. Saya hanya ingin menyimpulkan bahwa di surat At-Taubah ayat 34 ini saya memberikan satu kesimpulan, ya. Ini yang menjadi ruh kita dan memang saya kawal betul secara langsung. Jadi bagaimana kita dalam berbisnis ini apapun levelnya dan lembaganya, satu, kita tidak mengikuti kebiasaan mereka berbisnis dengan cara yang batil. Saya kira ini prinsip. Yang kedua, tidak menghalangi mereka berbisnis sesuai dengan prinsip. Jadi disinilah kita dalam lembaga keuangan syariah ini betul-betul harus bekerja sama, saling support antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak menimbun pendapatan dan harta benda. Oleh karena itu, ini harus betul-betul jalan keuangan sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendistribusikan pendapatan dan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya kutip dari ayat ini, mudah-mudahan nanti bisa menjadi semangat dan pelajaran kita semua. Kemudian kita hadir saat ini bukan hanya revolusi industri, tapi kita masuk pada era COVID-19. Saya di acara webinar ini ada juga yang SMS kepada saya secara langsung. Misalnya karena COVID ini industri kami sekarang sudah melesu, Ustaz, untuk butuh pendanaan. Ya, ini luar biasa sebenarnya. Bahkan saya menyampaikan kepada banyak forum, saya boleh mengatakan dengan pemahaman
syariah yang saya coba pahami, COVID-19 ini benar-benar tidak terdeteksi, sehingga sangat mirip dengan datangnya yang disebut sebagai inilah mungkin salah satu azab dari Allah untuk menyadarkan kita semua bahwa sesungguhnya ada yang maha besar, maha mengatur, dan maha mengelola, bahwa kehidupan ini itu semua kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin penting saya kira. Maka dari itu saya hanya memberikan satu quotes di acara ini. Berjuanglah untuk menciptakan manfaat bagi kepentingan umat di era apapun, karena tugas kita hanya berbuat kebaikan.